Penglihatan 31 Desember 2022, 7 dan 14 Januari 2023. 1. Pernyataan bagi sebuah gereja. 2. Mayat yang mengambang dan megatrust. 3. Pergumulan seorang ibu. 4. Kota bumi, Lampung, Padang, dan Purwokerto. 5. Kisah para Rasul 2 dan Mazmur 84. 6. WHO dan bermacam tanaman menjadi layu. 7. Sulawesi. Pernyataan bagi sebuah gereja 31 Desember 2022. Pada saat menyembah di salah satu gereja di Cinere, salah satu tim melihat dalam penglihatan di halaman depan gereja ada sebuah tirai hitam yang menutupi gereja tersebut yang menggelapkan mata orang-orang. Setelah itu ada 3 malaikat Tuhan yang menari membawa seperti pita dan mengayun-ayunkannya sambil mendekat ke arah gereja tersebut. Lalu tampak di hadapan tim ada kaki Dian yang mulai menyala dengan api masih seperti lilin. Lalu di atas kaki Dian itu ada sebuah tulisan firman Hagai 1. Lalu tampak dalam penglihatan beberapa jemaat berdoa dan diurapi. Hagai 1. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas, dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan, dan seterusnya. Mayat yang mengambang dan megatrust 31 Desember 2022. Pada saat menyembah dan berdoa bagi Indonesia, ada lautan yang luas. Pada awalnya lautan seperti surut, lalu ada lautan lagi dan airnya naik dan naik. Lalu ada banyak mayat yang mengambang di atas air. Setelah itu tampak dalam penglihatan ada tanah yang bergerak seperti terpecah karena gempa. Lalu tim ini mendengar suara megatrust. Lalu tim ini berdoa bagi lautan dan gelombang, bagi gereja dan pendoa-pendoa supaya terus terjaga. Lalu Tuhan memberikan firman Filipi 4. Pergumulan seorang ibu 7 Januari 2023. Ketika berdoa bagi seorang ibu yang meminta dukungan doa bagi pergumulannya, masalah tanah yang ada di sebuah pulau di bagian timur Indonesia yang seharusnya menjadi haknya, salah satu tim melihat sebuah ruangan di dalamnya ada seorang laki-laki berkumis, berpakaian putih dengan celana hitam. Dia duduk berbicara dengan orang tapi masih dalam bayangan hitam. Dan saat berdoa bagi hal ini, Tuhan memberikan 2 Raja-Raja 4. Ketika ibu ini juga meminta supaya mendukung doa bagi salah satu temannya, seorang pengusaha di mana salah satu keluarganya meninggal dan usahanya terus menurun. Salah satu tim melihat dalam penglihatan seekor burung merak
namun di ekornya ada sebentuk cincin dengan mata cincin berwarna hitam pekat. Lalu tim ini menyatakan supaya Tuhan mengampuni keluarga ini dan mematahkan roh kesombongan. Lalu Tuhan memberikan firman Efesus 4 ayat 17-32. Lalu ibu ini juga meminta supaya berdoa bagi rekan pelayanannya, seorang hamba Tuhan yang biasa melayani ke penjara-penjara. Salah satu tim melihat dalam penglihatan ada seorang laki-laki dengan ciri jasmani yang disebutkan. Dia melangkah berjalan, menggunakan jas dan memakai sepatu. Lalu tim berdoa supaya Tuhan arahkan langkahnya untuk keselamatan jiwa-jiwa. Lalu tampak dalam penglihatan hamba Tuhan ini menggunakan perlengkapan senjata Tuhan, bukan menggunakan pakaian yang disebutkan sebelumnya. Dan ketika menggunakan selengkap senjata Tuhan, dia dipakai dengan penuh kuasa oleh Tuhan. Kota Bumi, Lampung, dan Purwokerto, 7 Januari 2023. Pada saat menyembah, salah satu tim melihat dalam sebuah penglihatan 2 pulau di bangsa ini. Ujung Pulau Jawa, lautan, lalu Pulau Sumatera. Lalu saat penglihatan tersebut tiba di Pulau Sumatera, ada sebuah palang bertuliskan Kota Bumi. Saat berdoa bagi daerah ini dan bagi jiwa-jiwa, ada sebuah suara yang mengatakan bagian utara. Lalu tampak seekor binatang dari dalam laut seperti ikan hiu. Lalu Tuhan memberikan firman Yesaya 45. Lalu ada sebuah penglihatan, ada hutan di tepi laut. Di dalam lautan itu ada seorang yang berpakaian Jawa dan menggunakan belangkon. Orang ini seperti bersemedi dan banyak orang datang ke sana untuk menemui orang itu. Tim ini melihat sebuah bangunan perumahan-perumahan, lalu ada satu rumah dan bertuliskan Padang. Ketika berdoa bagi kota Padang, lalu tampak sebuah pegunungan atau perbukitan dan ada sebuah burung di atas pohon. Bentuk wajah burung itu seperti burung hantu dan jari kakinya ada 4. 3 jari mencengkeram di bagian depan dan 1 di bagian belakang. Tapi kuku-kukunya di kakinya sangat jarang sampai menyentuh tanah. Lalu tim berdoa bagi setiap roh yang mencengkeram kota Padang yang menghalangi Injil Kristus masuk ke kota Padang. Setelah itu tampak dalam penglihatan sebuah gunung dan ketika meletus, lahar yang keluar berwarna seperti aspal yang meleleh dan ada material bebatuan yang terlontar. Tim ini tidak mengetahui ada di mana, namun tim ini berdoa supaya jangan ada jiwa-jiwa yang mati sia-sia. Ketika terus berdoa, tim ini melihat sebuah tulisan berwarna hitam pekat Purwokerto. Di belakang tulisan ini ada satu manusia raksasa bertanduk dan tim berdoa supaya keselamatan terjadi di kota ini. Ketika terus menyembah, kembali Tuhan menunjukkan Wahyu 22, mengingatkan kita kembali mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 2 dan Mazmur 84, 14 Januari 2023. Setelah itu, salah satu tim kembali mendengar suara Kisah Para Rasul 2. Dan ketika menyembah, tampak dalam penglihatan, langit terbuka, lalu ada cahaya yang berkilau, namun cahayanya tidak membuat silau. Lalu ada anak-anak kecil yang memiliki sayap terbang sambil meniup trompet-trompet kecil. Dari cahaya itu turun, lalu ada sebuah tulisan Mazmur 84 berwarna putih yang bergerak seperti menuruni tangga. WHO dan bermacam tanaman menjadi layu 14 Januari 2023. Setelah itu, salah satu tim melihat sebuah tulisan WHO berwarna biru dan ada penggalan nama Ketua WHO. Setelah itu, tim ini melihat bermacam-macam tanaman yang luas
yang menghijau lalu berubah menjadi agak layu. Lalu tim ini berdoa bagi rancangan-rancangan yang tidak bertanggung jawab untuk tanah Indonesia, dan ketika berdoa bagi hal ini Tuhan memberikan Yeremia 45. Yeremia 45. Firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab dari mulut Yeremia. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tentang engkau, hai Baruk, oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku, aku lesu karena keluh kesahku dan aku tidak mendapat ketenangan. Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Sulawesi, 14 Januari 2023. Setelah itu tampak dalam penglihatan, tim sedang berdiri di tepian Pulau Jawa dan memandang ke arah Pulau Sulawesi. Pulau ini kelihatan namun berada di bawah air. Ketika berdoa bagi Sulawesi, tim ini melihat dalam penglihatan ada tulang-tulang manusia tapi dapat bergerak. Lalu muncul tulisan firman Yehezkiel 37 ayat 4. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Pada saat terus berdoa bagi Sulawesi, Tuhan menyatakan bahwa mereka suam-suam kuku. Lalu tampak dalam penglihatan ada orang yang memakai jas dan banyak anak-anak muda yang ditarik mereka dan mereka membawa pengajaran sesat. Setelah itu, tim melihat dalam penglihatan keseluruhan pulau-pulau di Indonesia. Ada sebuah pusaran air di tengah-tengah Indonesia, awalnya kecil tapi semakin lama semakin melebar, dan keseluruhan lautan pulau-pulau Indonesia terkena pusaran air yang berwarna abu-abu ini. Ketika berdoa bagi hal ini, Tuhan memberikan ratapan dua. Ah, betapa Tuhan menyelubungi Putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka. Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Dalam murka yang menyala-nyala, ia mematahkan segala tanduk Israel, baik kembali tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat, membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala, yang menjilat ke sekeliling. Ia membidikan panahnya seperti seorang seteru dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan. Membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah Putri Sion, memuntahkan geramnya seperti api. Tuhan menjadi seperti seorang seteru. Ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion, Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan Sabat, dan menolak tempat kegeraman murkanya raja dan imam. Tuhan membuang mezbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya. Teriakan ramai mereka dalam bait Allah seperti keramaian pada hari perayaan jemaah. Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan
tembok putri Sion. Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur. Ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam. Mereka merana semua. Terbenam gapura-gapuranya di dalam tanah. Tuhan menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari Tuhan, bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya. Duduklah tertegun di tanah para tua-tua putri Sion. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung. Dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati.